siang. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Muslim sudah mendampingi Bu Siti Suryani untuk ujian akhir kali ini. Jadi nanti tahapannya sama dengan waktu ujian proposal, Bu Siti presentasi dulu, kemudian saya minta tanggapan dari mentornya Pak Muslim, baru ke penguji. Oke, untuk menyingkat waktu, supaya presentasinya juga poin-poin saja, jangan terlalu lama. Bu Siti silakan presentasikan apa yang sudah dikerjakan selama aktualisasi ini, silakan. Ya, Pak. Pak izin sudah ada di layar, Pak. Oke, ya silakan di slideshow. Ya, silakan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya akan memaparkan laporan sosialisasi yang saya lakukan selama aktualisasi. Ya, aktualisasi adalah judulnya Gehisa Gembira Hilangkan Sampah di SD Impres 2 Masuki. Ya, kegiatan yang teraktualisasi selama ini adalah yang pertama kegiatannya sosialisasi, yang kedua adalah pemilahan sampah, yang ketiga pemanfaatan barang bekas, dan yang berikutnya pemasangan slogan kebersihan dan pembentukan duta sampah. Ya, ini kegiatan yang pertama. Tombol slideshow. Bagaimana, Pak? Di tombol slideshow di bawah itu slideshow supaya besar tampil bagian bawah sebelah. Slideshow. Di bawah, kursor ke bawah, ada silakan di tombol slideshow. Nggak tahu di sebelah mana, Pak. Bawah, kamu kursormu ke atas. Bawah mana? Bawah, bagian bawah mana? Bawah malah ke atas. Ke bawah, terus kanan. Bawah, bawah lagi, ke kanan, bawah lagi, ke bawah lagi. Coba itu ada kayak gambar kayak gelas atau lewat. Kelewat. Ke kiri. Oh, ke kiri. Ini. Bawah ada nah, ya. Sudah, diingat-ingat ya. Iya, Bu, terima kasih Kan atas ngajarnya ilmunya. nanti diingat-ingat gitu, belajar ya. Belajar komputer. Nah, kan ngajarnya nanti suatu saat akan pakai laptop kayak gini. Ya, silakan lanjutkan. Pakai. Ya, terus. Ayo. Ya, ini tahapan yang pertama adalah sosialisasi. Laptop kayak gini. Langsung ke kegiatan-kegiatan aja, ayo. Tunggu, Pak. Klik lagi. Oh iya, ini ketemu. Klik sembarang. Iya. Yang ketiga adalah pemanfaatan barang bekas, terus kegiatan itu pemasangan slogan kebersihan. Yang berikutnya adalah pembentukan duta kebersihan atau duta sampah. Ya, setiap kegiatan memiliki nilai-nilai dasar yang terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Jadi pada kegiatan pembentukan duta kebersihan, nilai yang saya ambil di akuntabilitas adalah kejelasan dan tanggung jawab. Jadi bagaimana kita harus
Jadi kegiatan ini dalam memilih duta kebersihan saya memberikan soal kepada siswa. Jadi kita bisa menentukan mana siswa yang nilainya tinggi itu yang akan dipilih menjadi duta kebersihan. Selain dilihat dari nilai pada siswa, saya juga bisa melihat dari keseharian siswa selama belajar di sekolah, mana yang peduli dengan lingkungan dan mana yang tidak. Ya, pada kegiatan berikutnya adalah tahap kedua, ini saya menentukan mana siswa yang jadi duta kebersihan. Jadi dilihat dari nilai yang tertinggi. Jadi nilai dasarnya itu ada yang terkait akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ada komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi kalau akuntabilitas di sini adalah tentang tanggung jawab dan kejelasan target. Jadi target apa yang akan tercapai itu jelas. Pada nasionalisme saya ambil di sini adalah sila ketiga, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yaitu di sini tentang keadilan. Dalam menentukan duta sampah itu harus adil, tidak memilih-milih. Yang berikutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu di sini berorientasi pada mutu. Jadi apa yang akan kita lakukan itu memiliki tujuan dalam menentukan siapa yang bisa terpilih. Yang berikutnya adalah jujur dan keadilan. Jadi di sini kita dalam menentukan duta kebersihan kita harus jujur dan adil sesuai dengan nilai-nilai yang mereka dapat saat mengerjakan soal. Ya, tindak lanjut saya dalam kegiatan ini adalah meneruskan pembiasaan melakukan kegiatan pembersihan lingkungan sekolah pada saat apel pagi dan pembaruan duta sampah pada setiap tahun ajaran dan pembaruan slogan kebersihan pada setiap tahun ajaran. Terima kasih, Pak. Itu penjelasan dari saya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya. Untuk selanjutnya, saya mohon tanggapan dari mentornya kepada Pak Muslim. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati dan apa ini ya, yang dari dan melihat suaranya keras kan? Dalam hal implementasi di satuan, jadi satuan untuk siswa, karena saya melihat memang ini termasuk masih baru untuk kesiswaan. Karena sebenarnya saya sudah sampaikan dulu dari tahun 2010 sebenarnya sudah terkait kebiasaan untuk kebersihan, yaitu dengan pungut sampah. Nah, namun memang pengembangannya sedikit mengalami kendala, gitu, sehingga ini perlu terbuka lagi terkait hal itu. Maka mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan saya berharap dengan Ibu Siti selaku yang membuat program ini, jadi harus continue, nah, kemudian harus
apa ya, langgeng daya dukung dari maupun daya dukung dari orang tua siswa. Nah, karena harapannya perubahan ya, untuk hidup bersih dan sehat. Nah, Pak itu sebagai tambahan dari saya selaku mentor. Syahri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit ya yang keluar. Oke, saya ambil alih saja ya, Sigit. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentor. Pak Sigit sepertinya terlempar keluar ini, yang saya hormati Bu Siti Suryani. Bu Siti, tadi dari apa yang Bu Siti jelaskan ya, kegiatan-kegiatannya, oke. Tetapi saya yang masih belum jelas tadi adalah bagaimana cerita tentang aktualisasi dari nilai-nilai yang sudah dilakukan oleh Bu Siti. Tadi sudah dijelaskan tapi masih belum dalam menurut saya ya, belum jelas bagi saya. Menurut saya tadi apa yang disampaikan masih sekedar menyebutkan nilai-nilai, tapi belum menjelaskan secara detail bagaimana sikap perilaku, ya, aktualisasi dari nilai-nilai dasar itu sendiri. Oke, karena itu saya ingin Siti menjelaskan kembali bagaimana nilai efektif itu ya diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasinya kemarin, dan bagaimana nilai orientasi mutu itu diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi kemarin. Silakan, itu yang dijelaskan, bukan menyebutkan. Jelaskan seperti apa kemarin diimplementasikannya. Ya, jadi bukan sekedar disebutkan, tapi diaktualisasikan. Bagaimana caranya kemarin mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN? Silakan. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Ya, jadi efektif di sini. Ya, silakan Siti. Ya, jadi efektif di sini itu kan tepat sasaran. Jadi apa yang saya harapkan dari kegiatan kemarin itu tepat sasaran kepada anak-anak, bahwa anak-anak itu akan membersihkan sampah sesuai dengan apa yang saya himbaukan kepada anak-anak. Misalnya mereka membuang sampah, saat mereka melihat sampah itu mereka langsung membuangnya. Jadi maksudnya saya itu tepat sasaran, mereka langsung, kalau melihat sampah mereka langsung mengambil, disimpan di tempat sampah. Itu maksudnya saya, Bu. Yang orientasi mutunya gimana? Ya, orientasi mutunya kan begini, Bu, kalau kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar pelajaran di kelas, tapi kita juga kan mendidik perilaku anak-anak. Jadi orientasi mutunya itu kita membuat anak-anak itu berkarakter, atau misalnya orientasi pada karakter anak-anak. Standarnya anak-anak itu harus memiliki karakter atau kepribadian. Jadi tanpa disuruh itu nanti anak-anak itu akan membuang sampah sekali. Yang saat melihat sampah mereka akan membuang sampah. Pertanyaan berikutnya tadi terdengar nggak? Enggak, Bu. Yang bagaimana aktualisasi dari peran dan kedudukan ASN? Oh, peran dan kedudukan ASN di sini saya ambil pelayanan publik. Kalau menurut saya hubungannya dengan pelayanan publik, karena di sini guru itu yang dilayani atau yang dihadapi adalah siswa.
Jadi kita saat menghadapi siswa itu tidak Oke, boleh secara keseluruhan. yang secara keseluruhannya pada pelayanan publik, Bu. Ya, silakan bagaimana WOG-nya, bagaimana pelayanan publiknya, bagaimana manajemen AS. Oh iya, jadi kalau manajemen ASN-nya itu kan kita Jelaskan. ya, jadi menurut manajemen ASN-nya kita kan sebagai ASN kita harus mengikuti peraturan yang ada di pemerintah. Jadi apa yang dihimbaukan ke pemerintah itu juga yang kita lakukan di sekolah. Kalau untuk pelayanan publik, karena saya sebagai guru, jadi yang saya layani di sekolahan adalah siswa. Jadi dalam pelayanan publik itu kita tidak boleh diskriminatif atau membeda-bedakan. Jadi kita tidak bisa membedakan siswa yang misalnya anaknya guru atau bagaimana. Jadi kita tidak membeda-bedakan, saat memerintah itu kita tidak membeda-bedakan, Bu. Terus dalam WOG, ini kita akan bekerja sama dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Jadi dalam kegiatan pembersihan di sekolah itu tidak mungkin kita berpatokan kepada siswa atau kepada guru saja. Jadi semua warga sekolah itu harus berperan serta untuk membersihkan sekolah. Jadi kebersihan sekolah itu bukan tanggung jawab guru atau tanggung jawab siswa. Jadi semua warga sekolah bertanggung jawab atas kebersihan sekolah. Oke, baik, cukup. Saya kira terima kasih ya, Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jadi mohon maaf. Sudah, Pak. Siap, Pak. Sudah selesai itu aja. Saya mau masuk ulang kok lama, signal saya yang drop, tapi di HP bisa. Di laptop enggak. Oke, baik. Jadi sudah selesai. Muslim yang sudah mendampingi nama ini mulai dari ujian rancangan hingga ujian akhir kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke peserta berikutnya. Mohon untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Iya, Pak. Ya, kepada Ibu Siti Suryani, rekamannya sudah bisa dihentikan.